kepada tugas masing-masing, kembali kepada profesi kita bahwa kita di jurnalis bukan politisi, bukan apa ya, ya kita bukan politikus. Jadi ya murni kita harus tugas kita ya nulis, ya menyampaikan sesuai fakta dan data. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi di Madura Podcast. Tentunya masih bersama saya Ida Susanti. Dan seperti biasa nih sahabat KTV, di sini di podcast kali ini saya nggak sendiri karena tentunya di studio sudah hadir Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan yang baru saja terpilih ya untuk periode 2023-2025. Selamat datang Mas Hairul Umam. Selamat datang di AJP Pamekasan. Baik, nah tentunya di sini saya mewakili kru KTV mengucapkan terima kasih karena sudah memenuhi undangan kita untuk hadir di podcast kali ini. Nah, Mas Hairul Umam, berbicara tentang Aliansi Jurnalis Pamekasan ini ya. Kan di sini AJP itu adalah wadah untuk wartawan dan jurnalis khususnya di Kabupaten Pamekasan. Untuk AJP sendiri nih kira-kira sahabat KTV nih pasti gak banyak yang tahu dong. AJP sendiri ini udah ada mulai tahun berapa sih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairul Umam, ketua terpilih kurang lebihnya sudah 1 minggu yang kemarin di Probolinggo. Ya, perlu disampaikan kepada masyarakat terutama Pamekasan ya bahwa AJP ini sudah kurang lebihnya 15 tahun. Kemarin mengadakan AJP Award dan Grand Reunion dan Anniversary itu yang ke-15 tahun. Jadi AJP ini sudah lama di Pamekasan dan ini sudah didirikan oleh orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang punya komitmen tinggi terhadap tentang dunia jurnalistik seperti itu. Oke, sudah lama ya berarti. Untuk Mas Hairul sendiri udah gabung semenjak baru berdiri atau gimana nih? Saya sebetulnya sudah lama gabung waktu di salah satu media ya. Saya tahun 2012 itu baru belum wisuda tapi sudah yudisium. Akhirnya saya gabung di suatu media tahun 2012. Setelah itu pindah ke Sampang dan pindah lagi ke Pamekasan. Nah di Pamekasan itu saya waktu itu sudah gabung ya, maksudnya sudah komunikasi dengan teman-teman AJP. Nah di tahun 2014 saya tugas kembali di Sampang. Setelah itu sampai tahun 2020, maksudnya saya di luar. Baru tahun 2020 saya kembali lagi di Pamekasan dan sampai sekarang saya sudah kembali lagi untuk AJP seperti itu. Oke, jadi semenjak kembali itu kurang lebih udah 3 tahun ya di AJP ini sendiri. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Ida. Oke, nah kalau berbicara tentang Mas Hairul nih yang baru saja terpilih gitu ya, meskipun masih belum dilantik. Nah, apa nih motivasi dari Mas Hairul sendiri? Kenapa sih mau maju gitu? Alasan kenapa maju menjadi ketua di Aliansi Jurnalis Pamekasan? Oh ya, ada beberapa hal yang memang ingin saya sampaikan. Saya sebetulnya bukan bahasa ingin maju ya, tapi ingin mengabdi di AJP gitu. Kalau ingin maju mungkin kesannya saya ini ambisius untuk jadi ketua gitu. Nah cuman kemarin beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa AJP ini sebetulnya wadah yang berkualitas, itu wadah kreasi, wadah yang penuh motivasi sehingga saya terpanggil, jiwa saya terpanggil. Nah itu makanya saya di AJP ini betul-betul ingin mengabdikan diri dan ingin menjadikan bahwa AJP ini wadah kreasi yang membuat saya juga, khususnya saya, bisa nantinya lebih memiliki pemikiran yang lebih berkualitas. Khusus saya pribadi, khusus untuk masyarakat, AJP ini kan wadah jurnalis ya, wadah wartawan. Jadi bagi teman-teman nantinya yang sehati, seperjuangan dan satu frekuensi, mungkin AJP terbuka seperti itu.
Oke. Nah, untuk misinya sendiri nih, mungkin Mas Hairul di sini punya visi atau misi yang pengen diwujudkan karena sebelumnya di AJP nih Mas Hairul merasa kurang gitu, kurang terrealisasi. Itu ada gak visi misi khusus dari Mas Hairul sendiri? Oh ya, saya ingin mencoba merubah mindset yang sudah sebagian melekat di banyak masyarakat, terutama pejabat pemerintah ya, bahwa seorang jurnalis atau wartawan itu ada sebagian menjudge bahwa seakan-akan kita seperti preman, seperti perampok gitu ya. Maksudnya mohon maaf, bahasa preman itu kadang kita tiba-tiba ke kantor, kita hanya butuh konfirmasi, cuman kadang kita tidak ditemui, khawatir takut buat masalah, padahal ada beberapa yang kita sebagai media harian itu murni hanya konfirmasi. Cuman mungkin ya sebagian pejabat pemerintah menganggap ada yang kita ini seakan-akan hanya cari ulah, bukan memberikan wadah informasi yang betul-betul up to date dan aktual dan betul-betul valid itu. Nah, ini yang saya ingin coba racik, bahwa di sini ada sumbu yang terputus. Nah, dengan cara mungkin nantinya AJP akan di tahun 2024 ini kami akan mencoba mengkolaborasikan, mempertemukan kembali bahwa ada beberapa miss yang perlu kita carikan solusi. Nah, terutama contoh, kadang kan kita menganggap ini dinas kok sok mahal ya. Nanti kalau ditulis tentang kasus ini dan ini, akhirnya dinasnya marah-marah. Sementara di sisi lain, jurnalis kita sudah mencoba konfirmasi secara profesional, WA bahkan ke kantornya, cuma tidak ditemui. Nah, ini yang perlu kita carikan benang merahnya. Nah, insya Allah AJP tahun 2024 ini nanti akan mencoba meracik bahwa sumbu-sumbu yang terputus ini kita sambung sehingga akan menjadi indah. Maksudnya bahwa kita ini pure harmoni, istilahnya pure kita ini sama-sama sama-sama rakyat Indonesia ya, ndak harus terlalu mentang-mentang, mohon maaf ya, mentang-mentang jadi seorang wartawan, jurnalis, seakan kita ini nunjukkan bahwa kita bebas. Kita gak seperti itu semuanya, termasuk dinas. Meskipun kalian sebagai pejabat pemerintah, kalian memiliki kewajiban untuk melayani kami dalam segi informasi, karena kami diatur di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 gitu. Oke, jadi secara tidak langsung visi dari Mas Hairul di sini ingin mengharmonisasikan gitu ya antara jurnalis dan juga pemerintahan, karena sebenarnya memang tugas utama seorang jurnalis itu kan menyampaikan berita aktual gitu dan akurat. Nah, selain itu mungkin ada nih kayak misi lain dari Mas Hairul. Kualitas. Nah, jargon yang kami bangun dari kemarin, totalitas dan berkualitas gitu. Nah, kami di AJP insya Allah tidak akan setengah-setengah. Sekali melangkah kita akan bukan hanya melangkah, bisa jadi kita ini ingin terbang gitu. Bukan sombong, maksudnya kita kalau setengah-setengah ya istilahnya kita nggak akan dapat panggung. Saya masih ingat ada bahasa pepatah pepatah lama ya, entah itu saya dapat dari mana, kalau nggak salah saya dapat dari jalanan. Kiai punya panggung, Blatter punya panggung, hanya orang tanggung yang nggak punya panggung. Nah, di sini kami mencoba di AJP ini kita nggak mau setengah-setengah, nggak mau tanggung-tanggung. Jadi sekali lagi kita melangkah dan ini kiranya baik, kami buktikan bahwa ini layak dan ini berkualitas. Itu yang kami buktikan. Termasuk salah satunya kemarin Grand Reunion sama anniversary dan AJP Award, itu AJP Appreciation yang digagas di salah satu hotel kemarin, yang memberikan penghargaan apresiasi terhadap kurang lebihnya 24 tokoh dan lembaga pendidikan, seperti itu. Oke, jadi totalitas dan berkualitas itu merupakan jargon dari Mas Hairul sendiri, betul begitu? Nah, itu dapat ketika kita persiapan untuk AJP Award kemarin, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi jargon di AJP. Oh, jadi itu memang Mas Hairul sendiri gitu yang menggagas lah teman-teman semuanya, termasuk
Mas Ipin yang juga ketua sebelumnya, akhirnya kita ngumpul, tiba-tiba apa kita jargonnya, ternyata masih kebingungan, akhirnya totalitas akhirnya ditambah. Awalnya totalitas dan berkelas gitu, takut karena berkelas khawatir kita ada sekat-sekat, akhirnya diganti totalitas dan berkualitas. Nah ini akhirnya ini yang kami ingin lakukan, termasuk di acara kemarin di AJP Award dan Grand Reunion dan apa itu anniversary AJP gitu. Oke, pas ketika AJP Award itu kan di itu ya kepemimpinan sebelumnya lah. Ya betul. Oke, untuk misinya Mas Hairul sendiri nih, Misi mungkin bisa jadi inovasi gitu di Aliansi Jurnalis Pamekasan berikutnya. ya, misi kami sederhana ya. Kualitas itu kalau apa istilahnya, kami lebih menekankan di internal sementara waktu. Kami akan fokuskan SDM di internal. Maksudnya karena ada beberapa memang yang masih belum apa ya, kita kan uji kompetisi ya, ada UKW ada UKJ tapi masih di muda. Karena kami berharap minimal kita amat ya uji kompetisinya. Mungkin apa ya, sahabat KTV, bahwa di AJP ini rata-rata sudah UKW ya. UKW itu uji kompetisi wartawan, atau UKJ uji kompetisi jurnalis. Nah ini penting, yang penting bagi semua pelaku media bahwa uji UKW ini sangat penting apa ya, dimiliki oleh seorang yang betul-betul berprofesi sebagai seorang jurnalis. Karena hal ini akan sangat membedakan dengan orang-orang yang, mohon maaf tanda kutip, yang hanya bermodalkan kartu nama, tiba-tiba turun ke bawah dengan cara, mohon maaf, dengan cara apa istilahnya ya macam-macam lah modusnya. Cuman lagi-lagi ternyata mereka ujung-ujungnya UUD ya, ujung-ujungnya duit katanya. Jadi itu yang kami ingin bangun, bahwa ya di AJP ini dari sekian anggota 28 untuk saat ini update terbaru. Nah sebagian sudah uji kompetisi semua, cuman kami lebih menekankan peningkatan di status dari muda ke madya, dari madya nanti ke utama. Jadi itu, dan masyarakat juga harus kami tegaskan bahwa di tingkatan ini kalau sudah utama kita layak jadi Pimret. Jadi tidak semerta-merta ketika kita sudah jadi wartawan ada yang merangkap jadi Pimret, ada yang merangkap jadi Kepala Biro, ada yang merangkap jadi penagihan. Di media profesional itu tidak seperti itu. Begitu. Oke, jadi Mas Hairul di sini yang pertama ingin memperbaiki sistem internalnya ya, sumber daya SDM, manusianya. Jadi bisa dibilang sebelum ini SDM internal AJP sendiri itu masih, mohon maaf, agak berantakan atau gimana nih Mas? Di AJP alhamdulillah sudah tertata dengan baik, sudah tertata dengan sempurna bagi saya. Saya tahu sendirilah orang-orang di AJP ini insya Allah orang-orang yang berkualitas. Makanya bahasa saya bukan di internal itu bukan hanya ingin memperbaiki, tapi lebih meningkatkan kualitas. Bahasa saya kan meningkatkan kualitas, berarti di AJP ini sudah berkualitas, cuman peningkatan status ini yang kami ingin lakukan. Jadi mungkin mohon maaf ya, mungkin sebagian kan orang nggak tahu UKW itu apa sih, UKW atau uji kompetisi jurnalis itu apa. Nah jadi seorang jurnalis atau wartawan itu ada ujiannya. Jadi ada ujiannya, tidak semerta-merta, mohon maaf, hanya bermodalkan kokat atau kamera pocket atau DSLR tiba-tiba ke kepala desa, ke dinas, tiba-tiba nunjuk-nunjuk, tiba-tiba menyampaikan bahwa ini salah, bahwa ini melanggar. Itu nggak ada di kode etik, di undang-undang pers itu nggak ada. Kita hanya sifatnya konfirmasi. Nah ini yang kami selalu tekankan di jurnalis, bahwa di AJP bahwa penekanan kualitas ini penting. Nah itu yang kami ingin lakukan. Yang kedua, kami akan tetap akan mengedukasi dan mengadvokasi apa yang menjadi titik tekan permasalahan yang ada di bawah. Contoh
kalau ini berhubungan dengan kekerasan terhadap jurnalis, kami akan turun. Tapi juga sebaliknya, kalau ada oknum jurnalis atau wartawan yang tiba-tiba memeras, kami juga akan turun. Dalam artian apa? Bahwa ada beberapa yang perlu diluruskan. Ya, kita sudah ditugaskan, kita nggak semata-mata ditendang, dipukul, itu nggak boleh. Kalau memang ada yang berhubungan kesalahan dengan seorang jurnalis dari pihak perusahaan ataupun pemerintahan, bisa mengirimkan surat pelayangan surat terhadap Dewan Pers. Sebaliknya, kalau memang ada oknum yang berseragam pers tiba-tiba nodong, tiba-tiba meras minta ini itu, jangan dilayani. Dan AJP siap menjadi bagian dari advokasi itu, bahwa itu nggak bisa. Dan siapapun, kalau memang nanti ada, mohon maaf bagi yang melihat video ini ya, AJP bukan sok suci, bukan kalangan orang suci, tapi kami belajar meluruskan bahwa profesi jurnalis itu ada profesi mulia, bukan profesi peminta-minta, seperti itu. Oke, nah untuk AJP sendiri nih di bawah ketua baru ya Mas Hairul, lebih mau fokus kemana sih Mas? AJP ini mau dibawa kemana untuk periodenya Mas Hairul di sini? Apa lebih ke badan pemerintahan yang umum gitu? Oke, kalau masalah fokus, saya tadi sudah saya sampaikan, mungkin ya kita istilahnya mungkin kondisional ya, cuman arah kita jelas ke depan. Arah kita di internal, arah kita lebih penguatan SDM. Nah, masalah nanti fokus bagaimana, kami kan nanti ada rapat kerja, rapat kerja di internal atau pengurusan, nantinya kami bagaimana dan semuanya, tetap akhirnya ini hasil keputusan di raker, itu yang perlu dipahami bersama. Jadi memang kemarin saya sudah ada penekanan ada berapa studi kasus yang sudah saya pribadi kaji, diantaranya ada berapa miskomunikasi, diantaranya pemerintahan dengan teman-teman jurnalis. Ini yang kami sudah kaji dan kami sedang carikan solusi. Jadi AJP ini mungkin nanti jadi tim peracik bahwa kita ini sebetulnya harus rukun itu ya. Kita jangan mentang-mentang, mohon maaf ya, jangan mentang-mentang sebagai seorang wartawan atau jurnalis tiba-tiba menganggap bahwa ini salah gitu. Kita nggak bisa. Ataupun bagi pemerintahan mentang-mentang kepala dinas, seakan pas nggak mau tahu, nggak mau dengar tentang kondisi di luar, tentang pemberitaan dan pers, nggak mau tahu, itu nggak bisa, istilahnya itu juga nggak boleh karena kita sudah ada undang-undangnya. Nah, kalau nanti kita ketemu dan duduk bareng, insya Allah Pamekasan ini lebih adem gitu. Meskipun hujan, bukan hanya dingin tapi adem gitu. Seperti itu kira-kira. Ya, tapi kan berbicara raker itu pasti ada ya rapat kerja kayak proker gitu, program kerja untuk kedepannya. Namun untuk Mas Hairul sendiri di sini kayak arahnya dari Mas Hairul sendiri, gimana nanti jalannya dari Aliansi Jurnalis Pamekasan ini sendiri? Ya, kalau saya pribadi, saya tetap komitmen dari awal bahwa kita ingin di AJP ini orang-orang rata-rata sebagian besar orang-orang berkualitas. Nah, ketika orang-orang berkualitas ini difungsikan, insya Allah Pamekasan selesai urusan dengan AJP gitu ya. Jadi insya Allah nantinya remote-nya untuk media ada di AJP nantinya. Ini bercanda ya, tapi bisa jadi beneran. Oke, jadi karena berbicara dari tadi totalitas gitu ya dan berkualitas, nah juga Betul. ingin meningkatkan sumber daya manusia dari AJP ini sendiri. Kira-kira mungkin sahabat KTV juga pengen tahu nih Mas, apa aja syarat untuk menjadi anggota dari AJP ini sendiri, mungkin bisa disampaikan di sini. Ini yang biar tidak tabu ya, seakan ada bahasa di luaran bahwa kalau mau masuk AJP itu harus bukan hanya mental ya, yang juga harus ya macam-macam lah, ada yang material ya
bukan hanya mental tapi apa tanya lupa kemarin. Intinya ya istilahnya kita apa ya, di luaran kita kadang dianggap eksklusif, padahal kita bukan eksklusif, kita lebih ke teliti ya, maksudnya lebih ke selektif gitu ya. Dan persoalan kualitas juga kami tekankan, maksudnya dalam artian kami kemarin di kongres ini salah satu, mohon maaf tanpa menyudutkan siapapun, ternyata salah satu persyaratannya yaitu strata 1 itu. Jadi itu yang salah satunya. Yang kedua juga harus media harian ini yang betul-betul media yang setiap harinya setiap harinya ada beritanya gitu, bukan media musiman tapi media harian. Yang ketiga juga harus berbadan hukum. Ini yang selalu ditekankan, bukan karena kami ingin eksklusif, tapi kami betul-betul selektif, karena kami tidak hanya menekankan pada kuantitas tapi kualitas. Insya Allah kalau bicara jumlah anggota ya, kami sudah kurang lebihnya di angka 28 tuh untuk. Nah insya Allah di tahun 2004 memang ada rekrutmen, ada berapa yang sudah komunikasi dengan kami. Kami intinya welcome, terbuka kepada siapapun yang mau gabung dengan AJP. Kami nggak membatasi, selama itu persyaratannya lengkap kami welcome. Selama mereka mau berkomitmen untuk bersama-sama berjuang di AJP, kami terbuka dengan senang hati. Oke, jadi AJP itu welcome untuk siapapun yang mau berproses gitu ya Mas. Tapi berbicara tentang persyaratan S1 nih Mas, karena gak dipungkiri nih, kayak gak semua orang yang kuliah itu serius, dan gak semua yang gak kuliah itu gak serius dalam mempelajari suatu hal gitu Mas. Jadi tanggapannya gimana nih sebagai ketua baru nih, apa Masnya sendiri termasuk orang yang setuju dengan persyaratan tersebut, atau tanggapannya aja deh terkait hal itu? Kita sebetulnya kalau masalah persyaratan strata 1 itu sebetulnya itu bukan prioritas sebagai sebagai hal yang tidak membolehkan. Cuman karena kami di AJP ini saya sharing karena ini bagian dari bentuk selektif, bagian bentuk dari memberikan motivasi kepada mereka yang betul-betul ingin tergabung di AJP gitu. Nah, karena apa? Kalau kami di persyaratan di salah satu menjadi anggota itu kami tidak ada persyaratannya, insya Allah mungkin sekarang bisa jadi sampai 100 anggota bisa. Iya. Jadi bisa jadi bukan hanya satu orang yang mau gabung, bisa jadi ketika kami coba lempar, insya Allah kurang lebihnya 60 orang yang akan mau masuk AJP. Nah karena AJP ini bukan lebih ke kuantitas tapi lebih ke kualitas, itu akhirnya ya kami sudah komitmen di kongres itu salah satunya kan membahas ADRT bahwa salah satu persyaratan kita sudah diatur gitu. Nah seperti itu. Oke, jadi secara tidak langsung lulusan S1 itu udah jadi persyaratan yang harus disetujui bersama ya untuk bisa masuk menjadi anggota AJP ini sendiri. Dan itu sudah dari sebelum saya sudah jadi ketua gitu. Jadi kalau saya pas nanti merubah ADRT bisa jadi saya suruh turun hari ini di tapi siapapun yang mau gabung welcome. Kami sangat terbuka. AJP ini bukan hanya orang yang bermodal, bahasanya kemarin lupa, bukan hanya yang bermental katanya, tapi harus bermodal itu. Jadi impian terbangun itu di luar, kalau mau masuk AJP bukan hanya mental pejuang katanya, tapi juga mental beruang katanya. Harus bermodal itu maksudnya gimana nih Mas, biar sahabat KTV gak salah paham? Aduh, ya sorry.
Bermodal itu intinya di AJP ini gak suka gratisan. Maaf ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini tetap menjaga marwah. Marwah itu ya istilahnya, mohon maaf, kami bukan selalu tekankan, kami jurnalis ini profesi mulia, bukan profesi peminta-minta ya. Makanya jarang kami ini turun ke dinas-dinas, ke kepala desa, karena kami ini yang kami jaga. Oke, jadi tapi di sini kayak agak jomplang gitu gak sih Mas, kayak ketika Mas Hairul di sini sendiri bilang kayak gak suka gratisan, tapi AJP ini merupakan, jurnalis itu merupakan kayak tugas yang mulia gitu. Ibaratnya ada kayak seorang guru gitu mungkin ya Mas, yang suka rela untuk mengajar. Nah, untuk jurnalis itu sendiri, apa mungkin ada niatan khusus Mas Hairul gabung di AJP ini? Ya, maksud saya nggak suka gratisan itu, mohon maaf ya, karena pengorbanan ini penting ya. Bahasa saya itu di AJP ini bukan hanya mental, tapi bermodal itu istilahnya. Bukan karena kami sok-sokan harus punya uang dan apa. Dalam artian apa ya? Karena sesuatu ketika itu diperjuangkan dengan pengorbanan segala hal, baik mental dan materi, dan saya yakin orang itu berarti serius. Kalau cuman hanya bermodal, mohon maaf katanya, kalau cuman hanya bermodal keyakinan dan mental, tapi urusan lain-lain, mohon maaf teman-teman, ini dalam konteks tidak ada istilah pengorbanan, berarti itu kemungkinan nggak serius. Kita bukan materialistis ya, cuman dalam artian segala hal kita buat program seperti kayak kemarin di salah satunya di Grand Reunion itu, kita bukan persoalan apa ya, kita betul-betul harus membuat acara itu dengan modal besar, kurang lebihnya hampir 100 itu ya, hampir mau nyampe 100. Bayangkan kami harus mati-matian beracara yang minimal berbeda lah, berkualitas seperti itu ya. Alhamdulillah kami mencoba melakukan itu, dan kami bukan tidak bermodal, kami bermodal. Alhamdulillah mungkin dengan cara seperti itu akhirnya banyak narasumber ataupun banyak tokoh-tokoh yang tersentuh hatinya, sehingga yang awalnya kami berat akhirnya jadi ringan dan berujung bahagia begitu, Baida. Oke, dari acara itu bisa banyak kayak masyarakat yang melirik lah AJP itu dan bisa menghargai. Nah, kembali ke peran dari Aliansi Jurnalis Pamekasan ini sendiri. Kan ini udah hampir nih Mas, dan sekarang pun udah masanya politik gitu, ya. berbicara politik. Dan untuk peran Aliansi Jurnalis Pamekasan itu sendiri gimana nih Mas, secara umum dan secara spesifiknya? Oke, ini pertanyaan sudah berapa kali ya, maksudnya mohon maaf bukan hanya di sini, ada berapa di luaran. Arahnya AJP ini kemana katanya? Ya, kalau saya sampaikan, saya tegaskan, AJP ini wadah organisasi jurnalis ya, bukan wadah partai maksud saya. Jadi kita nggak membela siapa-siapa, kita akan menyampaikan kepada publik apa yang menjadi fakta objektif. Kita nggak melihat ini orangnya ini orang itu. Jadi perlu ditegaskan kembali bahwa AJP ini adalah wadah organisasi, wadah kreasi jurnalis dan wartawan di Pamekasan. Titik, bukan partai politik yang harus menentukan presidennya ini, presidennya harus begini, wakilnya harus begitu. Enggak. Apapun yang menjadi peristiwa ataupun data yang betul-betul valid, itu yang kami akan sampaikan kepada publik. Nah, masalah peran AJP sendiri, insya Allah AJP ini akan memberikan edukasi terutama kepada masyarakat. Jadi ketika nanti ada pemberitaan yang memprovokasi, mungkin AJP, teman-teman AJP ini akan memberikan edukasi. Ketika ada yang provokasi, kita akan memberikan edukasi. Ini penting soalnya, karena jujur ya, hal sederhana ketika kita sumbu yang kita yang awalnya kecil, ketika kita bakar insya Allah akan meledak kan gitu kan. Nah, akhirnya kami mencoba dengan konsep yang lagi-lagi kita harus kembali kepada
apa ya, kepada tugas masing-masing, kembali kepada profesi kita, bahwa kita di jurnalis bukan politisi, bukan apa ya, ya kita bukan politikus. Jadi ya murni kita harus, tugas kita ya nulis, ya menyampaikan sesuai fakta dan data, itu aja. Oke, jadi tidak jauh dari ketika ada provokator gitu, di sini AJP akan mengedukasi gitu ya Mas. Karena ya tidak bisa dielak juga gitu, kayak statement mungkin dari masyarakat di mana biasanya kalau partai-partai itu pasti memanfaatkan Betul. jurnalistik, karena tentunya berita yang dibaca itu bisa tersebar luaskan secara cepat. Nah ini makanya kami bukan partai politik, bukan tim sukses. Jadi kami orang-orang yang santuy, orang-orang yang juga punya pasangan. Kita orang normal, dalam artian di AJP ini ya tempatnya orang-orang berkreasi dari segi pena, dari segi tulisan. Jadi dan juga kami tegaskan bahwa kami bukan golongan orang suci. Itu khawatir nanti ketika ada bahasa saya tadi barusan, ketika ada oknum wartawan yang meras atau yang menekan-nekan, apalagi nendang-nendang sampai nendang-nendang proyek ya, ataupun nendang-nendang pekerjaan di bawah, bahasa kami apa-apa laporkan, itu sudah nggak sesuai kode etik. Bahkan itu di undang-undang itu sudah bisa melampaui profesinya, karena tugas jurnalis itu adalah salah satunya yang menentukan adalah konfirmasi, bukan menghakimi. Ini yang penting gitu. Nah, sebaliknya kalau ada jurnalis ataupun wartawan yang diintimidasi, apalagi sampai ada kekerasan terhadap mereka yang betul-betul bekerja profesional, kami siap pasang badan, dan siapapun dinasnya ataupun siapapun orangnya ataupun lembaganya, kami akan, bahasa kami bukan hanya lawan, kami akan tegakkan apa yang sudah menjadi, yang sudah diatur di undang-undang, seperti itu. Oke, jadi Mas Hairul di sini sudah siap tampaknya jadi ketua untuk periode selanjutnya di AJP ini. Siap lahir batin ini. Oke. Nah, untuk itu berbicara kegiatan sehari-hari selain aktif di AJP sendiri gitu ya, sampai sekarang sudah menjadi ketua. Dengar-dengar Mas Hairul di sini juga aktif di ngabdi gitu ya, ngabdi di kampus, terus di dunia jalanan juga, dan tentunya juga menjadi owner katanya di media kreatif perumahan. Itu betul ya? Banyak sekali, produktif sekali. Enggak, saya sebetulnya ke teman-teman itu, bahasa saya yang teman-teman seperjuangan, kalau saya tidak bisa memberikan pekerjaan, setidaknya saya jadi jembatan bagi mereka gitu kan. Di tim kreatif media ini, di tim kreatif perumahan ini, tempat orang-orangnya ya teman-teman yang ketika malam itu nongkrong. Jadi di Pamekasan ini kan banyak perumahan ya. Jadi kami mencoba buat website dan wadah, akhirnya kami bentuk dan kami fasilitasi untuk jadi satu pintu dan satu admin. Alhamdulillah berjalan ya, cukup lah untuk beli rokok dan cukup untuk nabung beli rumah gitu ya. Dan tidak cukup untuk untuk nakal-nakal kan, cukup untuk untuk nabung untuk umroh kayaknya. Amin, semoga cepat terrealisasi ya. Yang masalah ngabdi di kampus ya, ini saya selalu tekankan kepada teman-teman, senakal-nakalnya kita, sesibuk-sibuknya kita, minimal satu hari luangkan waktu lah untuk mengabdi gitu. Jadi bahasa saya itu kalau di kampus bukan dosen ya, tapi bahasa saya ngabdi. Jadi ketika ditanya katanya jadi dosen, enggak Mas, saya hanya ngabdi gitu. Karena saya di kampus ini, saya selalu bahasa saya, jangankan saya dikasih honor ataupun ya istilahnya tanda terima kasih, saya dikasih wadah, dikasih tempat dan diberi kesempatan untuk ngajar di kampus-kampus ini, sudah bagi saya sudah luar biasa gitu. Saya pribadi alhamdulillah 7 tahun hidup di jalanan itu membuat saya motivasi bahwa
di luaran itu masih banyak teman-teman yang harus kuliah. Itu yang membuat saya, makanya di kampus saya selalu tekankan kalian boleh berhenti kuliah, jangan sampai berhenti kuliah, apalagi berhenti belajar gitu. Kalau ketika ada persoalan dengan keuangan, jangan sampai kalian mundur, karena nggak ada cerita sampai sekarang orang yang kuliah itu mati kelaparan, maksud saya. Makanya ke mahasiswa itu saya selalu tekankan, orang yang mencari ilmu itu bersayap malaikat itu. Saya masih ingat ayatnya waktu di S2, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu yang membuat saya motivasi sampai S2 dan membuat saya motivasi ngajar di beberapa kampus ya. Saya bukan, mohon maaf, saya bukan persoalan nominal, tapi ini pengabdian, panggilan hati gitu. Akhirnya saya ngajar di kampus. Nah, ada pertanyaan juga ini kadang, Pak, kok tampilannya nggak kayak dosen gitu. Nah, ini yang membuat saya juga harus tegaskan pada publik, dosen itu bukan tampilan, tapi pemikiran, tapi kualitas pemikiran yang saya bangun itu. Saya bilang baju saya 24 kali 1 jam saya bisa berubah, tapi kalau mindset, pikiran ataupun cara berpikir ini yang harus betul-betul dilatih begitu. Oh, yang terakhir tadi pertanyaan jalanan ya. Ya alhamdulillah, saya ini mungkin banyak pertanyaan, saya kadang ada cibiran, sudah jadi dosen kok masih aktif di dunia jalanan itu, katanya banyak geng-geng motor itu ya, ada minuman keras itu, narkoba. Kalau saya nggak risih sih dibilang kayak gitu, malah saya tertantang itu ketika saya dianggap orang yang ada cacian, ada makian. Bagi saya itu vitamin otak, tantangan bagi saya. Itu sebetulnya kata-kata brilian, cuman cara masuknya aja yang berbeda itu. Akhirnya saya mencoba masuk di 2 jalan itu tahun 2018. Saya sudah jadi dosen di salah satu kampus, tapi saya nggak sampaikan bahwa saya ini dosen itu, karena dunia jalan itu ketika ada bahasa orang-orang pemerintahan, apalagi dosen pendidikan, itu ya kayaknya saya dianggap ada sesuatu kepentingan. Akhirnya saya tetap jalan. Saya memang sobek itu bukan karena gaya ya, tapi karena waktu di kuliah saya memang punya kalau nggak salah saya punya 2 celana. Sobek itu bukan karena gaya, tapi karena nggak punya itu. Akhirnya sobeknya natural itu, sehingga bentuk komunitas KMCB, komunitas mahasiswa celana beda itu, karena ya membuat saya itu tertarik itu celana sobek itu. Akhirnya di rumah sampai sekarang saya museumkan, karena itu yang mengingatkan saya bahwa saya ini sampai sekarang bukan siapa-siapa. Nah, kenapa saya sampai sekarang juga aktif dunia jalanan sampai melahirkan sebuah buku sekolah jalanan? Ya saya selalu tekankan meskipun kepada mahasiswa ataupun ke teman-teman di jalanan, dimanapun kalian berada, jangan sampai berhenti belajar. Kelas itu hanya tempat, tapi kalau berkelas itu pemikiran. Paham ya Mbak Ida? Kalau kelas itu hanya tempat, tapi kalau berkelas itu pemikiran. Makanya bahasa saya, belajar itu tidak hanya berkelas itu tidak harus di kelas kan ya. Nah, jadi meskipun di jalanan kita bisa berkelas gitu. Maksudnya ya alhamdulillah kita buat bakti sosial, buat semacam edukasi terhadap tempat kayak kajian, sholawatan di jalanan. Alhamdulillah alhamdulillah buku yang sudah diterbitkan itu alhamdulillah sudah cetak 2 kali, dan alhamdulillah ada bermanfaat. Insyaallah doakan di Desember ini, di akhir bulan Desember insyaallah ke Mataram. Diundang di salah satu kampus mau bedah buku tentang buku sekolah jalanan seperti itu. Allah sekali perjalanannya Kak Khairul. Nah, untuk itu karena agak terasa udah lama ya kita ngobrol di podcast kali ini. Untuk terakhir kali nih, mungkin sebagai penutup dari Mas Khairul sendiri selaku ya Ketua AJP di Pamekasan, mungkin bisa disampaikan. Ini sebagai Ketua AJP ya.
saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama ya bagian senior di AJP dan teman-teman seperjuangan yang sudah memberikan kepercayaan di Nahkoda baru ini. Alhamdulillah ini sungguh hal yang sangat istimewa, dan saya pribadi tetap butuh yang namanya sebuah bimbingan, sebuah saran, termasuk kritikan. Jadi di AJP ini ke depan mungkin akan tetap jargon-jargon yang kami bangun totalitas dan berkualitas itu tetap bukan hanya sendirian, tapi berjalan bersama, terbang bersama, dan bahagia bersama. Jadi seperti itu. Baik, nah Sobat KTV sudah sekitar setengah jam ya, gak terasa lama juga kita ngobrol di sini seputar Aliansi Jurnalis Pamekasan bersama Ketua Umum yang baru terpilih nih. Nah untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hairul sudah hadir di sini, dan tentunya kepada Sobat KTV yang sudah setia menemani kita, khususnya saya di podcast Madura. Dan untuk itu saya Ida Susanti pamit undur diri, see you dan goodbye.